Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif dengan NIM 2215040104. Perkenalkan, nama saya Azharia Fatimah Kohari dengan NIM 2215040113. Saya Rifda Akilah dengan NIM 2215040122. Nama saya Nabila Suci Syafni dengan NIM 2215040110. Baiklah, kami akan menerangkan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Secara singkatnya, tahun 1801 disusunnya ejaan bahasa Melayu oleh C.H. A. van Ophuijsen. Pada tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi pengokohan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkannya Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo, dan yang terakhir pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah bahasa Indonesia. Pada tahun 683 sampai 686 Masehi, dari prasasti Kerajaan Sriwijaya ditemukan bahasa Melayu yang bertaburan kata pinjaman dari bahasa Sanskerta. Kedatangan bangsa Portugal, Belanda, Spanyol, Inggris, Cina, India menambahkan kesanah bahasa Melayu yang telah ada. Bahasa yang sering digunakan bahasa Melayu pasar yang lebih lentur dan sangat mudah dimengerti pada Melayu tinggi karena lebih halus, penuh sindiran, penggunaan kalangan kerjaan. Melayu pasar mengancam keberadaan bahasa dan budaya, direndam dengan mempromosikan bahasa Melayu tinggi. Diterbitkan karya sastra dalam bahasa Melayu tinggi oleh Balai Pustaka, tapi gagal karena Melayu pasar lebih terlanjur digunakan. Peristiwa-peristiwa penting terkait perkembangan bahasa Indonesia. Tanggal 16 Juni 1927, Jajak Datuk Kayo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya dalam sidang Volksraad seseorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi pengokohan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Tahun 1933, berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujaga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Sabana. Tahun 1936, Sultan Takdir Ali Sabana menyusun Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Tanggal 25 sampai tanggal 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Tanggal 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia menjadi jantung bangsa dan negara, sehingga kita sebagai penerus bangsa memiliki suatu keharusan untuk menjaga serta mengembangkannya. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, sebagai lambang kebangsaan nasional. Bahasa Indonesia erat kaitannya dengan nilai-nilai sosial budaya, yang dimana mendasari rasa kebangsaannya. Hal tersebut nampak pada tempat digunakannya bahasa Indonesia hingga saat ini.
Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai identitas nasional dikarenakan ketika berbicara dengan orang sekitar atau orang asing, mereka akan paham kalau kita berasal dari Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mampu menjadi identitas bangsa dengan karakternya. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman yang luas, mulai dari budaya hingga bahasa. Sehingga masyarakat yang berasal dari daerah yang berbeda dengan bahasa yang berbeda dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi secara jelas dan paham. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kedudukan bahasa Indonesia pertama kali sebagai bahasa resmi kenegaraan dapat terlihat pada pemakaian bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itulah bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai acara kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi pengantar dalam dunia pendidikan. Salah satu contohnya merupakan buku-buku yang menggunakan bahasa asing juga dapat disusun kembali dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dapat dijadikan cara yang sangat membantu dalam meningkatkan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta kepentingan pemerintah. Hal ini dapat disebut juga bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, supaya tidak ada terjadinya kesalahpahaman informasi antara masyarakat dengan pemerintahan. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat perkembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Buku-buku ilmu pengetahuan dan teknologi modern masih banyak yang berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris yang paling umum digunakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan transfer bahasa ke dalam bahasa Indonesia supaya masyarakat lebih mudah dalam memahaminya. Dan dalam aktivitas keagamaan, bahasa Indonesia telah banyak digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menginformasikan pesan-pesan keagamaan. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk menulis suatu bahasa, baik yang menyangkut lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi mempunyai tujuan untuk penyempurnaan. Setelah diresmikannya bahasa Melayu oleh Van Oohuijsen, yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia hingga ditetapkan sebagai bahasa persatuan, muncullah ejaan-ejaan baru yakni sebagai berikut. A. Ejaan Republik. Ejaan Republik merupakan hasil penyederhanaan ejaan Van Oohuijsen. Ejaan Republik mulai berlaku pada 19 Maret 1947. Pada waktu itu yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Mr. Suwandi. Maka ejaan tersebut dikenal pula atau dinamakan juga ejaan Suwandi. Ejaan Republik merupakan satu usaha perwujudan dari Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah tahun 1938 yang menghasilkan suatu keputusan penyusunan kamus istilah. Beberapa perbedaan yang tampak dalam ejaan Republik dengan ejaan Van Oohuijsen dapat diperhatikan dalam uraian di bawah ini. A. Gabungan huruf OE dalam Van Oohuijsen digantikan dengan U dalam ejaan Republik. B. Bunyi hamzah dalam ejaan Van Oohuijsen diganti dengan K dalam ejaan Republik. C. Kata ulang boleh ditandai dengan angka 2 dalam ejaan Republik. D. Huruf E taling dan E pepet dalam ejaan Republik tidak dibedakan. E. Tanda trema dalam ejaan Van Oohuijsen dihilang dalam ejaan Republik. Agar perbedaan kedua ejaan itu menjadi lebih jelas,
Di bawah ini diberikan beberapa contoh, yaitu kuemor dalam ejaan Okusen diganti menjadi umur dalam ejaan Republik. Kuebuer dalam ejaan Van Okusen diganti menjadi kubur dalam ejaan Republik. Maklum dalam ejaan Van Okusen diganti menjadi maklum dalam ejaan Republik. B. Pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk perbaharui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia. Konsep ejaan pembaharuan yang telah berhasil disusun itu dikenal dengan sebuah nama yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan itu. Dalam hal ini, Profesor Prijono dan E. Katopo pada tahun 1957, panitia itu berhasil merumuskan patokan-patokan ejaan baru. Akan tetapi, hasil kerja panitia tersebut tidak pernah diumumkan secara resmi, sehingga ejaan itu pun belum pernah dilakukan. Salah satu hal yang menarik dalam konsep ejaan pembaharuan ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Hal itu antara lain tampak dalam contoh di bawah ini. A. Gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. B. Gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS. C. Gabungan konsonan NG diubah menjadi N. D. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi N. E. Gabungan konsonan SJ diubah menjadi S. F. Kecuali itu gabungan vokal AI, AU, dan OI atau yang lazim disebut diftong ditulis berdasarkan pelafalannya, yaitu menjadi I, AU, dan OI. Selanjutnya C. Ejaan Melindo. Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Perumusan ejaan Melindo ini diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Bentuk rumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Namun, ejaan Melindo ini belum sempat dipergunakan karena pada masa-masa itu terjadi konfrontasi antara negara kita Republik Indonesia dengan pihak Malaysia. Hal yang berbeda adalah bahwa di dalam ejaan Melindo, gabungan konsonan TJ seperti pada kata TJINTA diganti dengan C menjadi cinta. Juga gabungan konsonan NJ seperti NJONJA diganti dengan huruf NC yang sama sekali masih baru. Dalam ejaan pembaharuan kedua, gabungan konsonan itu diganti dengan TS dan N. Selanjutnya D. Ejaan yang disempurnakan. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-28, 17 Agustus 1972, diresmikan pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, ejaan tersebut dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau EYD. Ejaan itu merupakan hasil yang dicapai oleh kerja panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966. Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan ejaan Swandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak Maret 1947. Seperti yang kita lihat pada contoh di layar, ejaan lama dan EYD itu mengalami perubahan. Pada ejaan lama, dejika berubah menjadi jika, tejakap menjadi cakap, enjata menjadi nyata, sejarat menjadi syarat, akhir menjadi akhir, supaja menjadi supaya. E. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Sebagai pedoman umum sejak akhir 2015 silam, perubahan dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia.
berlandaskan Peraturan Menteri dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015. Dalam hal ini, PUEBI dibentuk atas dasar EYD sebelumnya. Hanya saja PUEBI terdapat penambahan-penambahan aturan dalam penulisan. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan yang dapat terlihat sebagai berikut. 1. Penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD, huruf diftong hanya 3, yaitu ai, au, dan oi. Sedangkan pada EB, huruf diftong ditambah 1, yaitu ei. Atau misalnya pada kata geser dan survei. 2. Penggunaan huruf kapital. Pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan, sedangkan dalam EB unsur julukan diatur dan ditulis dengan awal huruf kapital. 3. Penggunaan huruf tebal. Dalam EYD, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul, buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lema atau sublema dalam kamus. Dalam EB, fungsi ketiga dihapus. Baiklah, apapun yang kami sampaikan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan apabila ada kesalahan dari tutur kata, kami mohon maaf. Thank you for watching. See you next time.